...700 tahun usia yang sangat matang untuk Kabupaten Pati. Ya, tahun ini kota yang dijuluki Bumi Minatani itu menginjak usia ke-700. Lantas seperti apa perkembangan Kabupaten Pati saat ini? Simak Jateng Talk episode 700 tahun Kabupaten Pati bersama PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro. Pemirsa Jawa Pos TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam Jateng Talk. Perbincangan tentang permasalahan-permasalahan terkini dengan tokoh-tokoh yang representatif. Kali ini saya bersama Bupati Pati Henggar Budi Anggoro yang telah menjadi pejabat Bupati Pati selama setahun terakhir. Yep. Selamat pagi Pak Henggar. Ketemu di sini. Tentu Pak Henggar sehat gitu. Sehat. Ini lagi nunggu nih latihan yang untuk upacara 17 Agustusan. Pagi Braka juga sudah pada di sini. Pak Henggar, ini Kabupaten Pati itu telah baru saja memperingati ulang tahunnya ke-700. Ya. Dan Pak Henggar sudah berada di sini selama 1 tahun. Ya, betul. Tentu sudah bisa melihat perkembangan kondisi-kondisi yang ada di Kabupaten Pati. Nah, betul. Pak Henggar melihatnya kayak apa Pak di Kabupaten Pati ini? Jadi pada saat saya pertama masuk ke sini kan memang harus banyak yang dibenahi dari sisi aspek administrasi pemerintahan, dari aspek pelayanan pemerintahan, baik itu di tingkat kabupaten maupun sampai ke tingkat kecamatan. Jadi semuanya sudah kita coba dan sekarang ini alhamdulillah pelayanan kepada masyarakat sudah mulai enak. Jadi hampir semuanya, termasuk bahkan ada beberapa yang saya turunkan sampai ke desa. Kaitannya rekomendasi pembelian BBM itu kan tanda tangan KD saja laku. Jadi sudah laku itu. Terus KTP pun kan saya penuhi juga di kecamatan. Tapi memang kalau KTP kita masih kesulitan karena belangko itu yang nyiapkan kan dari kementerian, jadi kita dapatnya kan posisi belangko terus nanti dicetak. Jadi dicetak lah sekarang kita optimalkan di kecamatan. Nah, saya kira itu masih banyak lah pelayanan-pelayanan yang lain. Secara umum perkembangan dari sisi ekonomi dan lain sebagainya, Pak Henggar melihat perkembangan Pati ini seperti apa? Luar biasa. Jadi saat ini pun kan kita coba kaitannya dengan UMKM ekonomi ini saya juga melihatnya dari UMKM saja karena kita beberapa event yang kita lakukan ini sebenarnya kan nyedot UMKM begitu banyak, begitu luar biasa. Apalagi contoh aja paling kecil contohnya Car Free Day ini kan kita pertahankan sebulan, sementara ini masih 2 kali. Coba kalau jam 9 aja kuliner itu habis semua sudah. Alhamdulillah. Jadi itu salah satu indikator kemajuan ekonomi. Satu aja. Walaupun memang saat ini kan juga di satu sisi di akhir 2022 kemarin kita yang angka kemiskinan ini turun jadi 9,33. Semula kan 10,21 di akhir 21, terus di akhir 22 itu sudah 9,33. Ada penurunan sekitar 0,88 atau berapa gitu sekitar itu. Jadi alhamdulillah. Sisi pembangunan seperti apa Pak? Kalau pembangunan kan sebenarnya kan begini, banyak sektor yang harus kita kejar. Infrastruktur contohnya. Sekarang ini yang saat ini sedang saya jalankan kan kalau menggunakan APBD total ini kan berat Makanya saya coba menggunakan pola-pola ada Inpres. Saya Inpres tahun ini sedang dikerjakan. Di bed 1 kita dapat 124 miliar. Wih, dari Kementerian PU. Jadi itu untuk ruas jalan di kabupaten. Berkah ini Pak. Itu di ruas jalan kabupaten. Terus kemudian ada lagi yang sektor-sektor yang lain. Kalau yang di Juwana kan di Kali Juwana itu saat ini juga sedang dilakukan penanganannya. Di situ ada nanti bendung karet Jadi bendung karet ini nilainya juga hampir sekitar ada 200-an miliar kayaknya. Luar biasa lah, banyak yang sudah kita coba kejar. Kita nggak mungkin menggunakan APBD. Kan berat. APBD kita berapa? Cuma 2,7. Kan berat. Dari sisi kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau itu kan sebenarnya gini,
secara langsung saya ngukur secara langsung tidak pernah, tetapi saya melihatnya dari angka kemiskinan yang ada aja. Angka kemiskinan ini kan yang semula 10,21 sekarang turun jadi 9,33. Ini kan sudah lumayan. Tahun akhir 2023 saya punya target turun lagi sekitar angka 8, kurang 8 atau bahkan kurang, tapi mudah-mudahan tercapai lah. Memang kayak luar biasa penurunan lagi sampai angka 8. Angka kita aja angka kemiskinan sudah di bawah angka kemiskinan provinsi. Oh gitu ya? Sudah di bawah. Pak Henggar melihat potensi-potensi yang ada di Pati ini seperti apa? Nah, kalau di Pati ini secara keseluruhan ya, kalau saya melihat ini kan potensi yang perlu dikembangkan. Itu di satu sisi kan kita ini kan di sini kan punya apa itu kayak klaster-klaster budaya. Jadi kita ini di Pati ini pengembangan budaya ini luar biasa. Nah, ini saya coba dorong. Berikutnya potensi-potensi wisata di sini juga banyak. Nah, potensi wisata yang ada di Pati ini ada beberapa yang kita sentuh, ada beberapa yang sudah kita coba bantu blow up. Nah, harapannya apa? Dari pengembangan potensi wisata, pengembangan potensi budaya, ini nanti UMKM tumbuh. Itu kan satu kesatuan. Satu kesatuan. Nah, akhirnya nanti dari angka situ, nanti kan angka kemiskinan bisa kita tekan lagi ke bawah. Nah, saya harapannya seperti itu. Di satu sisi juga memang kalau potensi-potensi sumber daya manusia, kalau di Pati ini kan gudangnya pesantren ya. Nah, kita juga sedang bikin perda penataan pesantren. Nah, saya kira nggak ada masalah juga. Jadi banyak yang kita coba dorong semua lah, pokoknya dari seluruh sektor. Potensi ekonomi yang Pak Henggar lihat, Pak? Potensi ekonomi yang banyak itu di sini kan sudah mulai ekonomi kreatif ya. Ekonomi kreatif ini kita coba dorong betul. Jadi karena di situ kan nanti di ekonomi kreatif ini kan ada banyak hal yang contohnya sekarang ini kan di sini banyak yang dari pengolahan limbah jadi barang produk seni, terus jadi mungkin oleh-oleh kayak tas itu kan ada juga yang itu sebenarnya barang limbah. Ini coba kita dorong terus. Harapannya nanti itu semua yang akan membantu pertumbuhan ekonomi yang begitu cepat di Pati. Ini yang saya coba dorong di situ. Saat ini aja kan ada yang Sam Handicraft itu saat ini ikut yang pameran di Meksiko itu. Difasilitasi provinsi ikut di sana. Itu juga dia tas yang asalnya itu dari limbah plastik. Keren itu. Jadi luar biasa pemirsa bincang-bincang dengan Pak Henggar ini. Tapi kita rehat sejenak. Oke. Pak Bupati, seperti yang Pak Bupati tadi sampaikan, potensi di Kabupaten Pati ini antara lain adalah potensi wisata. Betul. Nah, Pak Henggar, apa yang masih bisa dikembangkan di Kabupaten Pati ini? Jadi kan begini, wisata yang ada di Kabupaten Pati ini kan banyak juga wisata yang alami. Yang paling banyak adalah wisata alam. Jadi wisata alam ada yang di daerah pantai, ada yang di pegunungan, ada juga yang gua-gua. Kalau gua yang praktis yang saat ini sudah berkembang, ini kan ada Gua Wareh, yang satu lagi di Gua Pancur. Masih ada lagi satu gua yang masih dalam penanganan. Nah, kemudian kalau yang di daerah pantai ini kan banyak itu pantai-pantai. Nah, pantainya panjang sekali. Ya, banyak. Jadi pantai kita itu panjangnya ada 60 km. 60 km itu luas daratan kita adalah pantai. Nah, kemudian yang di daerah Duku Seti di sana juga sudah lumayan. Nah, kemudian tentunya di satu sisi banyak yang tempat-tempat wisata yang baru dikembangkan oleh ada klaster-klaster wisata yang mengembangkan di situ. Baik itu sifatnya kayak pemancingan, ada juga sifatnya kayak tempat wisata kuliner, tapi dipadu dengan dia menampilkan potensi-potensi yang lain di dalam tempat wisata ini. Ini juga banyak kayak di Sumberan. Sumberan itu kan bambu. Dia membuat bangunan-bangunan dari bambu, tetapi sebenarnya ada kolam renangnya juga di sana. Sudah bagus. Dan di sana juga diisi dengan event-event. Event-event yang akhirnya orang datang ke situ ini kan pertama untuk ikut event. Tetapi akhirnya kan yang lain akhirnya kan juga jalan juga kan potensi kuliner dan lain sebagainya. UMKM juga di sana jalan. Nah, saya kira yang seperti itu ini yang patut kita dorong. Betul. Karena nanti itulah yang ke depan betul-betul akan sangat bermanfaat bagi warga sekitarnya. Nah, inilah. Jadi Kabupaten Pati ini memang sangat kaya,
wilayahnya itu lengkap. Ada pantai, laut yang pantainya itu 60 km. Kemudian di tengah itu daratan, di pinggir sana itu pegunungan. Ada pegunungannya dua. Pegunungan. Jadi yang satu pegunungan Kendeng, sebelah selatan sebelah utaranya pegunungan Muria. Jadi Pati ini ada juga, makanya di Pati ini kan di daerah Juwana sana ada daerah yang langganan banjir termasuk sederet itu pokoknya jalur yang Sungai Juwana, atasnya kan Silugonggo. Nah itu sepanjang itu, jadi ada di daerah Gabus, daerah Sukolilo, itu hampir semuanya yang ada daerah rendah begini. Tapi unik itu menjadikan budaya di Kabupaten Pati juga menjadi beragam kan kalau begitu. Budayanya masyarakat pegunungan, budayanya masyarakat pantai. Pati itu dapat semua. Ada pegunungannya, ada wilayah daratan yang biasa, ada yang cekungan, ada pantainya. Dapat semua Pati ini. Pak Henggar itu orang yang luar biasa, pemirsa. Untuk mengembangkan potensi wisata di Kabupaten Pati, Pak Henggar ini rajin turun ke lapangan, terutama wisata budaya, Pak Henggar. Pak Henggar sering keluar masuk kampung ketika di sana ada kirap budaya, ada sedekah bumi, dan itu kayaknya tidak ada desa yang tidak Pak Henggar kunjungi. Nah itu pertimbangannya apa, Pak? Jadi beginilah, jadi apa yang mereka selenggarakan ini kan sebenarnya sudah dipersiapkan untuk sampai kapasitas K1 lah. Dalam arti mereka sudah persiapkan betul untuk saya bisa hadir. Nah ini kalau nanti kalau sampai saya nggak hadir kan kasihan mereka. Jadi intinya di satu sisi saya juga kepingin apa yang mereka tampilkan ini nanti ke depan akan membawa kebaikan. Dalam arti budayanya juga akan terekspos juga, UMKM-nya juga akan jalan. Jadi banyak hal lah yang nanti diperoleh dari satu event saya datang itu. Kalau budayanya berkembang, kepribadian masyarakatnya juga ikut berkembang, dan juga akan mendukung perkembangan kabupaten secara keseluruhan. Jadi begitulah. Jadi saya juga tekankan sebenarnya kepada para kepala desa, camat, kan mereka juga pada saat saya datang kan pasti ada mereka-mereka. Nah, tentunya apa yang kita lakukan bersamaan itu harus patut didorong terus. Jadi masyarakat juga yang mungkin di tempatnya dia sudah ada potensi budaya, tetapi belum tersentuh. Saya selalu pesan, tolong ikut dibantulah mereka. Jadi ikut didorong agar potensi yang jenengan miliki ini bisa berkembang lebih baik lagi. Jadi bukan hanya nanti dari sisi sosial yang berkembang, tapi dari sisi ekonomi juga bisa berkembang. Pasti. Karena kan mungkin awalnya mereka ini hanya ngisi waktu luang orang berbudaya ini awalnya mungkin dia di pentas seni atau apa itu kadang-kadang orang kan capek malam nongkrong di situ sambil mainan, gamelan, sambil tari-tari. Itu kan di awal. Tetapi pada saat mereka betul-betul didorong dan akhirnya mereka juga sering tampil kemana-kemana, itu kan ada tambahan finansial yang mereka peroleh. Pak Henggar, yang secara spesifik Pak Henggar telah kembangkan dari sisi budaya itu apa? Jadi gini, jadi yang satu sejak awal saya begitu mulai masuk sini kalau dari sisi pariwisata kan yang di Sumberan itu dari awal selalu komunikasi dengan saya dan saya selalu menyampaikan pokoknya saya juga pantau terus dan saya sering posting juga dulu. Jadi ada event-event yang harus mereka selenggarakan sehingga orang datang itu di situ sebenarnya karena event awalnya. Event yang walaupun kecil lah lomba mewarnai, lomba apa-apa awalnya begitu. Awalnya yang kelas-kelas SD, TK. Tetapi kan sebenarnya orang yang datang itu kan pasti ada orang tuanya. Betul. Nah, potensi itu terus sampai akhirnya sekarang dikembangkan menjadi kolam renang. Bagus itu. Kalau yang budaya kan sebenarnya saya dorong aja. Kalau secara spesifik saya kembangkan secara langsung tidak. Kalau yang kayak kesenian karawitan ini kan juga sekarang di Pendopo ini kan juga sudah saya aktifkan kembali. Jadi banyak ada kelompok masyarakat yang latihan gamelan di sana, ada karawitan. Terus kemudian kalau di beberapa tempat sebenarnya kan saya kunjungi aja mereka pasti akan latihan-latihan akan menyiapkan betul sehingga pada saatnya mereka ternyata sudah siap dan akhirnya langsung rame. Itu. Jadi ada beberapa sebenarnya yang kelompok-kelompok budaya yang coba saya sentuh. Kalau ketoprak kan sebenarnya kan kelompok budaya yang paling banyak di sini kan sebenarnya ketoprak juga. Nah, ketoprak ini kan juga Pak Henggar pernah main ketoprakan?
Enggak. Kalau main secara langsung enggak, tapi kalau masuk di dalam permainan itu saya ikut masuk sedikit. Oh, ikut juga ya? Wah, sedikit aja lah. Luar biasa. Pernah, kalau aja. Jadi diguyoni kadang-kadang kalau mereka sudah mulai sesi apa itu kayak campur sarinan itu kayak guyonan itu ya. Itu kan mereka kadang manggil saya. Saya diminta nyambut, tapi kan guyonan akhirnya kan sampai main. Tapi tampil yang beneran sampai pakai baju kedokraan gitu. Enggak. Ya, paling cuman pakai baju adat biasa. Iya. Ya kita sifatnya kan hanya support mereka. Oh ya. Pak Henggar, itu kan banyak budaya-budaya yang berkembang berbasis di desa, dikembangkan desa. Kemudian support apa yang dari pemerintah kabupaten ini yang diberikan kepada mereka? Jadi kan begini, ini kan juga di beberapa tempat sebenarnya kan saya secara langsung dari APBD kan sangat terbatas. Memang ada beberapa lah ya yang diakomodir, tetapi jumlahnya tidak signifikan lah. Jadi dibanding dengan jumlah kelompok-kelompok budaya yang ada. Jadi ada beberapa juga yang CSR yang kita perbantukan. Jadi kita juga ikut bantu lah di beberapa tempat lah. Tapi saya tidak bilang keseluruhan enggak, tapi hanya di beberapa tempat saja. Kita coba bantu lewatkan CSR. Tapi ya insya Allah alhamdulillah dan mereka juga mendapatkan itu. Ya tidak banyak lah, dalam arti tidak semuanya kelompok-kelompok itu. Jadi kan kadang kekhawatiran pada saat saya sampaikan dia di sini nanti kan semua akhirnya mereka tidak berkembang secara sendiri. Saya paling suka adalah mereka bisa berkembang, bisa tumbuh sendiri, dan akhirnya mereka pun pada saat itu kita tinggal bantu blow up aja. Tinggal mendorong gitu aja ya. Pemirsa, semakin menarik perbincangan kami dengan Pak Henggar. Ini bupati yang santai gitu, keluar masuk kampung juga dengan santai, menyapa masyarakat dengan santai gitu. Karena itu malah justru masyarakatnya seneng. Tapi pemirsa, kita lihat sejenak, tetap di Jawa Pos TV. Pak Henggar, perkembangan ekonomi padi di usianya yang ke-700 ini juga luar biasa. Penurunan angka kemiskinan tahun ini itu terjadi 0,86% dalam tahun terakhir. Nah, itu seperti apa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati, Pak Henggar? Jadi memang betul, Pak. Jadi angka kemiskinan kita di akhir 2022 kemarin ini kan semula 10,21 turun jadi 9,33. Sudah di bawah 10. Sudah di bawah angka provinsi. Angka provinsi malah Jadi nah tentunya kan dengan adanya penurunan ini kita kan sudah berharap banyak bahwa nanti kita juga ke depan punya target lagi, kita turunkan lagi. Nah, kita pun saat ini Pak yang sudah kita lakukan ini kan diantaranya untuk penurunan angka itu kan satu kepala OPD itu kan satu desa binaan. Satu kepala OPD mendampingi satu desa binaan. Satu desa binaan. Ya, dan bahkan lebih, ada yang sampai 2, ada yang 3. Saya juga terima kasih jadi sama teman-teman OPD. Nah, terus berikutnya kita juga coba gait CSR kaitannya dengan kita kan harus banyak kita tangani. Angka kemiskinan ini kan indikatornya kan apa yang menyebabkan angka kemiskinan ini? Ini kita kejar di situ. Di antaranya kayak rumah tinggal segala macam ini kan yang paling sangat menaikkan angka. Nah, itu kita coba juga lewat Basnas, lewat Basnas Kabupaten. Terus kemudian dari CSR banyak. BUMN juga kita ajak. Ada banyak BUMN yang kita ajak dan sama-sama kita turun ngentaskan kemiskinan dalam arti sampai rehab RTLH, rumah tidak layak huni ini sudah banyak kita lakukan. Kalau yang melalui Basnas itu sudah sampai 1000 posisinya. Posisi 2 bulan yang lalu itu sudah 1000. Sekarang mungkin sudah sampai ke 1000, hampir 1100 atau 1050. Industri yang ada di sini itu juga menyumbang penurunan angka kemiskinan. Ya betul. Jadi kan di satu sisi apalagi saat ini kan di sini ada 2 pabrik yang dari Korea yang satu tekstil, yang satu sepatu Sepatu ini HWI, yang tekstil ini Sejin Nah ini tahun ini kan juga yang HWI ini mulai produksi nanti di akhir. Otomatis kan di sini dia mampu menyerap
tenaga kerja. Nah, tenaga kerja kita ini kan posisinya saat ini yang kita coba kejar kan yang untuk angka kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim kita kecil, hanya sekitar 0,86 atau berapa. 0,86. Sekitar 10.800. Gitu jumlahnya itu. Sudah kita petakan semua. Jadi dari pihak kelurahan juga sudah, dari masing-masing desa itu sudah mulai cross check verifikasi yang datanya miskin ekstrim itu, misalnya satu desa A jumlahnya berapa orang, namanya siapa saja ada. Oh, sudah sampai sedetail itu ya, Pak? Karena kita harus kejar itu. Terus di satu sisi nanti kaitannya dengan HWI ini kan paling tidak begini, orang yang kondisinya miskin ekstrim sampai nyekolahkan anak SMA segala macam ini kan hal yang berat. Nah, ini kita coba mereka tangani masuk di HWI, kita bantu. Kalau memang dia butuh pelatihan ya nanti kita coba dorong dimasukkan di pelatihan dulu. Tapi prinsipnya ada 2 PT di samping banyak ya, di sini kan banyak kan yang kayak Garuda Food, ini apa itu, 2 Kelinci. 2 Kelinci itu dari serap tenaga kerjanya tinggi. Industri perikanan di sini juga berkembang. Nah, peternakan juga berkembang itu. Nah, inilah yang coba kita sama-sama dorong di situ kaitannya dengan untuk penurunan angka kemiskinan ke depannya. Karena yang kita khawatir ini kan posisinya kan sekarang sudah bisa turun. Kita khawatir ada gejolak ekonomi sedikit saja nanti naik lagi. Nah, itulah. Jadi karena di satu sisi itu juga sebenarnya dari mulai angka kemiskinan kan juga berhubungan dengan lurus dengan yang stunting. Nah, ini kan stunting di Kabupaten Pati ini kan kita kan ada 2 data ya. Kalau dari SSGI ya, survei standar gizi itu posisinya kan hanya sampling ya. Jadi di Pati ini hanya diambil 67 titik. Angkanya? Satu titiknya itu sekitar 10-an yang diambil samplingnya. Angkanya itu 23, tinggi. Tapi kita punya data untuk itu, data yang melalui PBBGM. Jadi penimbangan langsung, pengukuran langsung. Ini angkanya cuma 5,7. 5,7 itu lebih akurat karena langsung ya, langsung, Pak? Diukur ukur semua, tinggi badan, kepala, dan secara langsung ya? Langsung, jadi itu jumlah yang sudah kita ukur dari balita kita ada 69.000. Itu yang sudah terukur 93%. Nah, kan sudah tinggi banget. Standarnya cuma 85 tuh ya, kalau nggak salah. Ya, posisinya segitu. Nah, angka penganggurannya sendiri kayak apa, Pak? Pengangguran terbuka kecil loh, di kita kecil. Cuman angkanya kisarannya berapa ya, sekitar 20-an atau berapa ya, tapi kecil, ini kecil, tapi saya lupa. Sampai kalau 20, nggak sampai ya, mungkin 2 sekian, nanti saya lupa nanti kalau itu. Tapi prinsipnya gini, jadi kalau kaitannya dengan pengangguran terbuka, saya pikir kan itu kan kalau di Pati ini kan orang nganggur total ini kan sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Dia gerak dikit aja sudah banyak yang dia bisa dapatkan. Betul. Dalam arti dia bisa berbuat banyak yang nantinya di situ dia sektor formal, sektor non formal berkembang banyak. Semua di sini. Banyak. Itulah yang kondisi. Tapi masih ada tantangan ke depan untuk itu tentu saja. Apa hambatan-hambatannya, Pak? Jadi beginilah. Jadi kalau tantangan ini kan yang penting kita lalui saja. Tapi paling tidak begini, kita ini kan harus mampu menjaga ketertiban. Kita juga apalagi tahun depan ini tahun politik, ini kan suatu tantangan yang begitu luar biasa. Tapi jangan lupa, saya kan juga PJ-nya habisnya besok sebentar lagi. Tapi saya doakan tapi tetap kalau tidak diperpanjang kan berarti saya balik Semarang. Dalam arti begini, yang penting sudah kita letakkan untuk kebaikan kedepannya banyak hal. Jadi di satu sisi kan kita harus membina kaitannya dengan SDM yang ada di Pati. Saat ini beberapa tempat yang investor mau masuk ini kan sudah banyak. Tinggal kita dorong saja. Terus industri-industri yang sudah bangun di sini banyak kok. Ini juga ada lagi pabrik rokok yang sedang proses pembangunan itu juga ada dari jalur di Pati. Jadi banyak. Jadi mudah-mudahan ini semua nanti sangat berarti lah untuk seluruh masyarakat yang di Kabupaten Pati. Yang jelas kita melakukan upaya-upaya maksimal, gitu aja. Pak Enggar itu sudah setahun, tepatnya itu tanggal berapa? Tanggal 22 kalau tidak salah. Tanggal 22 Agustus ya, Pak. Habis SK saya. Tadi Pak Enggar ini tanggal 22 Agustus tepat setahun menjadi PJ pemerintah Kabupaten Pati. Dan tentu saya mendoakan untuk tetap diperpanjang lagi. Nggak tahu pokoknya itu.
Pak Henggar, satu lagi berkaitan dengan ulang tahun ke-700 Kabupaten Pati. Apa yang Pak Henggar ingin sampaikan kepada masyarakat? Oke, terima kasih Pak. Jadi intinya begini, ulang tahun yang ke-700 ini kita menjadikan ulang tahun yang ke-700 adalah suatu momentum. Momentum untuk melangkah bersama untuk menuju hal yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi saya juga kemarin tanamkan kepada seluruh masyarakat, dorong potensi budaya, dorong potensi wisata, pertumbuh UMKM yang ada, itu kita betul-betul kita coba fokus di situ. Jadi ada beberapa hal, di satu sisi juga beberapa investor yang sudah mulai connect dengan kita, ini kita dorong agar segera dapat realisasi untuk pelaksanaannya. Dan kemudian beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah terbangun segera operasikan, ini semua kita dorong. Dan saya sebenarnya sudah bareng dengan teman-teman OPD ini sudah satu kata, dalam arti ayo kita maju bersama untuk kebaikan bersama. Intinya begitu, di momentum ulang tahun yang 700 ini, jadikan itu menjadi suatu momentum bagi kita untuk bergerak lebih baik lagi ke depan. Nah, pemirsa, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun ke-700 Kabupaten Pati, semoga terus menuai kesuksesan. Demikian perbincangan kami dengan Bapak PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, saya Bayi Haki, sampai jumpa. Ya, matur nuwun Pak Bayi Haki.